Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Sinaga. Saya akan menyampaikan materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah ilmu dalam perspektif historis. Memasuki abad tengah atau abad ke-5 Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran prasaksis bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa. Dan lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya diawali oleh ilmu-ilmu alam atau fisika melalui tokoh-tokohnya. Yang pertama, Kopernikus atau 1473 sampai 1543 dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda angkasa. Yang kedua, Vesalius atau 1914 sampai 1564 dengan karyanya De Humani Corporis Fabrica telah melahirkan pembaharuan persepsi dalam bidang anatomi dan biologi. Yang ketiga, Isaac Newton atau 1642 sampai 1727 melalui filosofi naturalis Principia Mathematica telah menyumbangkan bentuk definitif bagi mekanika klasik. Sekian presentasi bagi saya, Muhammad Arif Sinaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fitra. Saya akan membacakan hasil diskusi saya, yaitu bagian B, ilmu perspektif historis. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial dengan gaya semacam itu mencapai bentuknya dengan secara definitif, yaitu dengan kehadiran Auguste Comte pada tahun 1857 hingga pada tahun 1798 hingga 1857, yaitu dengan grand teorinya yaitu Auguste de Philosophie positif yang mengajarkan bahwa cara berpikir manusia dan juga masyarakat dimanapun akan mencapai puncaknya pada tahap positif, yaitu setelah melampaui tahap teologik dan metafisik. Istilah positif yaitu setelah diberi arti eksplisit dengan muatan filosofi. Terus yaitu untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah titik konkret, eksak, dan memberi kemanfaatan pada sifat tertentu. Baiklah, sekian dari hasil bagian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Gi Pratama, saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan slide 8 sampai 10. Wilhelm Dilthey 1833 sampai 1901 mengajukan klasifikasi membagi ilmu dalam Naturwissenschaft dan Geisteswissenschaft. Kelompok pertama sebagai Science of the World menggunakan metode Erklären, sedangkan kelompok kedua adalah Science of Geist menggunakan metode Verstehen. Adanya faktor heuristik mendorong lahirnya cabang-cabang ilmu yang baru seperti ilmu lingkungan, ilmu komputer, futurologi. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan perguruan tinggi dengan munculnya berbagai macam fakultas dan program studi yang baru. Eptek kini telah menjadi sesuatu yang substansial, bagian dari harga diri prestige dari mitos yang akan menjamin survival suatu bangsa, persyaratan prerequisite untuk mencapai kemajuan, progres. Fenomena perubahan tersebut tercermin dalam masyarakat kita dewasa ini yang sedang mengalami masa transisi simultan, yaitu masa transisi masyarakat berbudaya agresi tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. 2. Masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Dan 3. Masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondinal. Sekian dan terima kasih. Beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengandung dua aspek. Yang pertama itu aspek fenomenal,
menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat sebagai proses dan sebagai produk. Yang kedua, aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur sebagai berikut. Yang pertama, sasaran yang dijadikan objek. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dan satu cara, metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstart itu terus-menerus dipertanyakan. Yang keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam satu kesatuan sistem. Pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu pengetahuan. Melalui teori relativitas Einstein, paradigma kebenaran ilmu sekarang bukan suatu entitas yang abadi, melainkan ilmu tak pernah selesai, meskipun ilmu itu didasarkan pada kategori objektif, rasional, dan metodologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Warman. Saya akan membawakan materi tentang pilar-pilar dalam penegakan hukum. Yang pertama, pilar epistemologi atau epistemologi. Selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran. Sistem, prosedur, strategi, pengalaman, epistemologi dapat memberikan sumbangan bagi kita. Yang pertama, sarana legitimasi. Bagi ilmu menentukan keabsahan sarana legitimasi disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memberikan rangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Sedangkan yang keempat, membanggakan daya kreativitas dan inovatif. 3. Pilar aksiologi. Pilar aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai etis, moral, dan religius. Dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan, pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar-dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Landasan pengembangan ilmu secara imperatif memacu ketiga pilar fisiologis keilmuan tersebut yang bersifat integratif. Yang ketiga, prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Prinsip ini dikaitkan dengan 5. Yang pertama, objektif. Objektif, cara memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif. Yang kedua, rasional. Menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Yang ketiga, logis. Berpikir dengan menggunakan asas logika, runtut, dan konsisten. Yang keempat, metodologis. Selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang sekilas khas dalam setiap berpikir dan bertindak, misalnya induktif, deduktif, sistensis, dan intuitif. Yang terakhir, sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas. Saling terikat satu sama lain, memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Sekian dari saya Aditya Warman mengucapkan terima kasih. Saya akan membahas slide ke-17 hingga slide ke-20. Yang A itu ada mengapa timbul spesialisasi. Spesialisasi ilmu memang harus ada di dalam suatu cabang ilmu. Namun kesatuan azas universal harus diingat dalam rangka spesialis. Ada kalanya ilmu yang diterapkan dapat bermanfaat, namun juga dapat merugikan. Seseorang tidak mungkin menjadi generalis, yaitu
menguasai dan memahami semua ilmu yang ada. Yang B itu ada persoalan yang timbul dalam spesialisasi. Persoalan tersebut dapat dipecahkan melalui kerjasama antara ilmu pengetahuan dan terutama ilmuwannya, sehingga para ilmuwan memiliki pandangan luas dan dalam menganalisis dan melihat sesuatu. Yang kedua ada dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang A itu ada permasalahan pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterbatasan ilmu pengetahuan itu masalah yang menyangkut hidup serta pribadi manusia. Kompleksitas permasalahan di dalam pengembangan ilmu dan teknologi kini menjadi pemikiran serius. Yang kedua itu ada akibat teknologi pada perilaku manusia. Muncul dalam fenomena penerapan kontrol tingkah laku atau behavior control. Pengembangan teknologi ini mengakibatkan munculnya masalah-masalah etis sebagai berikut. Yang pertama itu ada penemuan teknologi yang mengatur perilaku. Ini menyebabkan perilaku seseorang diubah dengan operasi dan manipulasi syaraf otak melalui psikotropik infus kimiawi atau obat bius tertentu. Yang kedua ada makin dipacunya penyelidikan dan pemahaman mendalam tentang kelakuan manusia, memungkinkan adanya lubang manipulasi entah melalui iklan ataupun media lain. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Grace dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat teknologi pada perilaku manusia. Akibat teknologi pada perilaku manusia ini sering terjadi pada fenomena penerapan kontrol tingkah laku manusia yang perkembangan teknologinya itu seperti mengatur perilaku manusia dan mengakibatkan munculnya masalah-masalah etnis seperti berikut. Yang pertama itu penemuan teknologi yang mengatur perilaku ini yang menyebabkan kemampuan perilaku seseorang yang diubah dengan cara dioperasi dan manipulasi saraf otak melalui infus atau kimiawi obat bius tertentu. Yang kedua itu makin dipacunya penyelidikan dan pemahaman mendalam tentang kelakuan manusia, memungkinkan adanya lubang manipulasi entah melalui tingkah laku manusia, entah melalui media lainnya seperti iklan, poster, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu pemahaman emergency tingkah laku manusia demi tujuan ekonomis, rayuan untuk menghirup kebutuhan baru. Yang keempat itu metafora kontrol yang memicu masalah etnis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi bukan oleh subjek itu sendiri. Yang kelima, akibat teknologi pada etnis manusia dikontrol oleh Skanskaber. Yang ketiga itu beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengolahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konteks. Yang pertama itu rumusan hak asasi merupakan saran hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. Yang kedua itu keadilan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagai nilai mutlak. Yang ketiga itu ada lingkungan hidup. Yang keempat itu ada nilai manusia sebagai pribadi. Berikutnya menghadapi transplantasi jantung, perencana gratis, problem mati hidupnya seseorang, ilmu pengetahuan menghadapi keterbatasannya, kompleksi permasalahan dalam pengembangan ilmu dan teknologi kini menjadi pemikiran serius.
terutama permasalahan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila dengan NIM 240103036. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam konteks ini, Pancasila dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis. Dimensi ontologis merupakan dimensi di mana ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari titik kebenaran tanpa mengenal henti atau unfinished journey. Terus ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses, dan produk. Dimensi epistemologis merupakan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pisau, analisis, atau metode berpikir, dan tolak ukur kebenaran. Dan yang ketiga ada dimensi aksiologis, mengandung nilai imperatif di mana Pancasila itu menjadi satu keutuhan. Peran nilai dalam setiap sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, rasa dan akal, dan menempatkan manusia pada alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lainnya. Dan yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu penerapan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila harus demokratis dan dapat dimusyawarahkan secara perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menekankan pada 3 keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, kontributif, dan komutatif.